Don't forget to like and subscribe. Thank you. Sekarang contoh soal lain lagi ya. Misalkan sebuah balok bermasa 30 kg dilepaskan di atas bidang miring sebuah lantai yang licin dengan membentuk sudut 45 derajat. Jika percepatan gravitasi itu 10 meter per second pangkat 2, maka percepatan gerak balok tersebut adalah, nah yang pertama kita gambarkan dulu seperti ini ya. Jadi ada balok di atas bidang miring, sebuah lantai yang licin. Kalau licin berarti nggak ada gaya gesek. Oke. Nah, langkah berikutnya kita tuliskan yang diketahui apa-apa saja. Ada massa balok sebesar 30 kg. Lalu sudutnya atau theta sama dengan 45 derajat. Lalu ada percepatan gravitasi, itu G sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Nah, yang ditanyakan itu adalah percepatan. Berarti A-nya ya yang ditanyakan. Berarti ketika kita ingin menjawab soal seperti ini, nah, kita pahami dulu dari soalnya ya. Benda itu diamkah atau bergerak? Jadi di sini sebuah balok bermasa 30 dilepaskan di atas bidang miring sebuah lantai yang licin. Oke, sampai di sini kita bisa mengetahui benda itu diam atau bergerak. Ketika benda diletakkan di bidang miring yang licin, otomatis benda ini akan mulai perlahan-lahan jatuh sampai ke dasar. Sehingga benda itu akan mengalami pergerakan ya. Jadi ketika benda itu mulai bergerak, maka benda itu masuk dalam hukum kedua Newton, atau sigma F sama dengan M kali A. Oke, nah sekarang kita gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Jadi gaya yang pertama kita gambarkan itu adalah gaya berat yang selalu menuju ke pusat gravitasi bumi ya, jadi arahnya selalu ke bawah. Karena dia berada pada bidang miring, berarti kita proyeksikan terhadap theta, terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X ya. Berarti ketika proyeksi terhadap sumbu Y menjadi W cos theta, lalu pada sumbu X menjadi W sin theta. Oke. Lalu ada gaya normal, arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang ya. Karena di bidang miring maka gaya normalnya Ibu tulis seperti ini. Oke. Lalu arah percepatannya itu ke bawah. Karena benda itu akan lama-lama akan jatuh ke bawah. Jadi dia Ibu gambarkan percepatannya arahnya ke bawah. Oke. Lalu gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini yang searah dengan percepatannya, di mana ada gaya dari W sin theta yang searah dengan percepatannya ya. W sin theta yang searah dengan percepatan. Jadi yang di sini sigma F ini untuk yang sumbu X saja. Bukan sumbu Y tapi sumbu X ya. Kenapa? Karena yang kita carikan percepatan ya, karena percepatan itu arahnya sumbu X ya. Sumbu X nya begini ya. Kalau mengetahui yang mana sumbu X yang mana sumbu Y, yang ini sumbu Y dan yang ini ke arah sini berarti sumbu X. Karena searah dengan arah percepatan, maka kita hanya fokus kepada yang sumbu X nya saja. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu hanya ada W sin theta saja. W cos theta tidak, karena dia berada pada sumbu Y. Oke. Jadi untuk sigma fx itu hanya gaya yang berada pada sumbu X atau W sin theta sama dengan M kali A. Oke. Karena yang ditanyakan A, maka W sin theta kita bagi dengan M. M-nya ini pindah ke ruas sebelah kiri. Sama dengan A. Jadi menyisakan A-nya saja. Nah, untuk W sendiri,
itu W sama dengan massa kali gravitasi. Masanya 30 dikali dengan gravitasi 10, maka beratnya adalah 300 Newton. Berarti di sini 300 Newton kita kalikan dengan sin tetanya sebesar 45 derajat dibagi dengan masanya 30 sama dengan A. Nah, 300 ini kita kalikan dengan sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 ya. Dibagi dengan 30 sama dengan A. Oke. Nah, 300 dibagi 30 maka hasilnya adalah 10 ya. 10 kita kalikan dengan 1/2 akar 2 sama dengan A. Maka hasilnya 10 dikali 1/2 itu adalah 5 akar 2 meter per second pangkat 2. Jadi kita dapat percepatannya sebesar 5 akar 2 meter per second pangkat 2. Nah, sekarang contoh soal lain lagi ya. Misalkan sebuah balok bermasa 30 kg dilepaskan di atas bidang miring sebuah lantai yang licin dengan membentuk sudut 45 derajat. Jika percepatan gravitasi itu 10 meter per second pangkat 2, maka percepatan gerak balok tersebut adalah, nah yang pertama kita gambarkan dulu seperti ini ya. Jadi ada balok di atas bidang miring, sebuah lantai yang licin. Kalau licin berarti nggak ada gaya gesek. Oke. Nah, langkah berikutnya kita tuliskan yang diketahui apa-apa saja. Ada massa balok sebesar 30 kg. Lalu sudutnya atau theta sama dengan 45 derajat. Lalu ada percepatan gravitasi itu G sama dengan 10 meter per second pangkat 2. Nah, yang ditanyakan itu adalah percepatan. Berarti A-nya ya yang ditanyakan. Berarti ketika kita ingin menjawab soal seperti ini, nah, kita pahami dulu dari soalnya ya. Benda itu diamkah atau bergerak? Jadi di sini sebuah balok bermasa 30 dilepaskan di atas bidang miring sebuah lantai yang licin. Oke, sampai di sini kita bisa mengetahui benda itu diam atau bergerak. Ketika benda diletakkan di bidang miring yang licin, otomatis benda ini akan mulai perlahan-lahan jatuh sampai ke dasar. Sehingga benda itu akan mengalami pergerakan ya. Jadi ketika benda itu mulai bergerak, maka benda itu masuk dalam hukum kedua Newton atau sigma F sama dengan M kali A. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Jadi gaya yang pertama kita gambarkan itu adalah gaya berat yang selalu menuju ke pusat gravitasi bumi ya. Jadi arahnya selalu ke bawah. Karena dia berada pada bidang miring, berarti kita proyeksikan terhadap theta, terhadap sumbu Y dan terhadap sumbu X ya. Berarti ketika proyeksi terhadap sumbu Y menjadi W cos theta, lalu pada sumbu X menjadi W sin theta. Oke. Lalu ada gaya normal, arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang ya. Karena ini bidang miring, maka gaya normalnya Ibu tulis seperti ini. Oke. Lalu arah percepatannya itu ke bawah. Karena benda itu akan lama-lama akan jatuh ke bawah. Jadi dia Ibu gambarkan percepatannya arahnya ke bawah. Oke. Lalu gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini yang searah dengan percepatannya, di mana ada gaya dari W sin theta yang searah dengan percepatannya ya. W sin theta yang searah dengan percepatan. Jadi yang di sini sigma F ini untuk yang sumbu X saja. Bukan sumbu Y tapi sumbu X ya. Kenapa? Karena yang kita carikan percepatan.
ya, karena percepatan itu arahnya sumbu X, ya. Sumbu X-nya begini ya, kalau mengetahui yang mana sumbu X, yang mana sumbu Y. Yang ini sumbu Y, dan yang ini ke arah sini berarti sumbu X. Karena searah dengan arah percepatan, maka kita hanya fokus kepada yang sumbu X-nya saja. Sehingga gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu hanya ada W sin theta saja. W cos theta tidak, karena dia berada pada sumbu Y. Oke? Jadi untuk sigma fx itu hanya gaya yang berada pada sumbu X, atau W sin theta sama dengan M kali A. Oke? Karena yang ditanyakan A, maka W sin theta kita bagi dengan M. M-nya ini pindah ke ruas sebelah kiri. Sama dengan A. Jadi menyisakan A-nya saja. Nah, untuk W sendiri, itu W sama dengan massa kali gravitasi. Massanya 30 dikali dengan gravitasi 10, maka beratnya adalah 300 Newton. Berarti di sini 300 Newton kita kalikan dengan sin tetanya sebesar 45 derajat. Dibagi dengan masanya 30 sama dengan A. Nah, 300 ini kita kalikan dengan sin 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2. Ya, dibagi dengan 30 sama dengan A. Oke, nah 300 dibagi 30, maka hasilnya adalah 10. Ya, 10 kita kalikan dengan 1/2 akar 2 sama dengan A. Maka hasilnya 10 dikali 1/2 itu adalah 5 akar 2 meter per second pangkat 2. Jadi kita dapat percepatannya sebesar 5 akar 2 meter per second pangkat 2.